Halo, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel, di Rayu Family Channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih membersihkan telinga yang benar itu. Nah, sebelum itu kita review dulu yuk mengenai anatomi telinga di sini. Nah, di sini ada telinga luar dari daun telinga ya, telinga luar, lalu ada gedang telinga dan ada saluran tuba estesius serta ada tulang pendengaran di telinga tengah. Lalu ada koklea yang bagian telinga yang paling dalam. Nah, ini biasanya terjadi kalau misalnya kita membersihkan telinga tuh pasti ada trauma pada membran timpani, takutnya ya, yang kita takutkan itu. Traumanya apa saja, yaitu bisa dari cotton bud ya. Jadi jangan pakai cotton bud kalau kita membersihkan telinga karena akan mendorong kotorannya itu, dan pasti dia akan menyebabkan luka di situ atau bocor. Nah, juga ada lagi manuver falsafah ya di sini. Jadi waktu kita menutup hidung, menutup mulut, intinya itu kita menghentikan nafas kita sejenak. Nah, itu kadang kita kan menahan. Nah, itu akan menyebabkan gendang telinga juga bisa lubang seperti itu karena ada tekanan. Lalu di sini juga ada tekanan ya, tekanan saat kita menyelam, terus habis itu saat pokoknya berenang gitu. Nah, itu biasanya juga akan menyebabkan gendang telinga juga akan robek, apalagi kalau menyelamnya itu terlalu dalam sekali. Juga yang terakhir nih ada luka atau patah pada tulang telinga ya. Jadi di bagian temporal itu nanti karena mungkin dari trauma pukulan kayak gitu atau tabrakan kayak gitu ya, dia akan menyebabkan dia membran timpaninya rusak kayak gitu. Biasanya kalau kita membersihkan seperti itu di bagian telinga, memang kita sebaiknya kita lihat dulu apakah gedang telinganya itu terlihat apa enggak. Biasanya kalau gedang telinga terlihat itu nanti akan jelaskan di belakang ya, nanti dia akan terlihat kalau menggunakan senter atau pencahayaan tuh dia akan mengkilap seperti mutiara gitu, berarti bagus, berarti dia nggak ada kotoran. Tapi kalau misalkan gedang telinga nggak terlihat ya, mungkin tertutup serumen atau kotoran, jadi perlu dibersihkan. Tapi bersihkannya juga harus hati-hati. Jadi bersihkannya bisa menggunakan hook tajam, hook tumpul, dan ada lagi aplikator kayak gitu ya. Jadi untuk mengambil kotorannya itu, dan tidak boleh kalau misalkan kotorannya memang besar sekali, ini nggak boleh digunakan pakai cotton bud gitu. Jadi mending dibawa ke dokter nanti biar diekstraksi atau diambil kotorannya dengan alat-alat itu dengan secara medis dan hygiene, tentunya bersih ya. Nah, kalau pada bayi atau anak-anak biasanya memang tidak boleh dibersihkan pakai cotton bud apalagi ya. Harusnya baiknya dia bersihkannya dengan menggunakan tekanan air, tapi biasanya kita menggunakan ini air mengalir kayak gitu, pakai tekanan, pakai spuit yang kita semprotkan, tapi sebelumnya kasih forumen. Nah, ini ya anatomi dari gendang telinganya yang robek kalau misalkan kedorong kayak gitu. Nah, ini di bagian yang tadi ada tekanan di bagian tekanan cairan yang ada di telinga kita saat menyelam, serta kerusakan pada tulang temporal atau tulang bagian telinga, itu juga akan menyebabkan kerusakan tulang-tulang pendengaran. Nah, kita tahu kan kalau misalkan membran timpani itu kan selaputnya tipis, dan dia juga sebagai pembatas antara telinga luar dan telinga
tengah. Nah, dia fungsinya kan untuk menghantarkan suara, untuk sampai ke tulang pendengaran sehingga kita bisa mendengar. Tapi kalau sampai membran timpaninya ini rusak atau misalkan pecah atau bocor gitu ya, jadi pendengaran akan berkurang dan mungkin bisa sampai tidak bisa mendengar karena tidak ada yang menghantarkan suara. Nah, ini untuk memperbaikinya gitu ya. Kalau pada bayi sebenarnya bisa sembuh sendiri. Kalau misalkan lubangnya itu kan ada bagian-bagian yang membran timpani itu, ada yang bagian tengah dan ada yang di bagian pinggir-pinggirnya itu. Nah, kalau misalnya kena bagian pinggir itu masih bisa sembuhnya lebih bagus ya dibandingkan yang bagian tengah gitu. Jadi kalau misalkan ada luka atau di membran timpani itu nanti kan efek sampingnya banyak. Selain tidak bisa mendengar juga akan menyebabkan vertigo, terus ada nistagmus. Jadi nistagmus itu tadi pergerakan bola mata ya yang tidak seimbang, terus pendengaran juga berkurang, terus ada kelemahan sisi wajah ya, kayak gitu. Nah, ini lubangnya ya. Nah, ini repairingnya tuh bisa pakai timpanoplasti maupun pakai miringoplasti ya. Jadi kalau pakai yang timpanoplasti yaitu untuk memperbaiki membran timpani beserta tulang pendengarannya, jadi merepair gitu ya. Tapi dia juga akan berhubungan dengan telinga tengah. Tapi kalau yang satunya pakai miringoplasti ini harus, jadi dia memperbaikinya dengan menanam graft. Jadi ada membran gitu ditanam di situ untuk bentuk selaput tipis seperti menyerupai membran timpani. Tujuannya dia yaitu nanti untungannya untuk miringoplasti itu supaya kita bisa mendengar. Nah, indikasinya apa kita memakai miringoplasti ini? Yaitu pertama memperbaiki pendengaran ya. Jadi yang tidak bisa mendengar atau pendengarannya berkurang akan bisa mendengar lagi. Seperti itu. Terus juga untuk mengurangi angka infeksi. Jadi biasanya kalau misalkan gendang telinganya kita itu lubang, maka sering terjadi otitis media atau infeksi telinga tengah yang akan menyebabkan sering keluar sekret atau seperti nanah atau bau busuk kayak gitu. Nah, ini contohnya pengambilan kotoran yang membandel sekali. Oh ya guys, jangan lupa subscribe dan like ya. Nah, di sini gendang telinganya udah kelihatan karena tertutup serumen. Serumennya tebel dan tapi ini lunak, jadi sebenarnya nggak perlu pakai forumen. Biasanya kalau kotorannya atau serumennya itu keras, jadi perlu pakai serumen untuk melunakkannya supaya mudah diambil, jadi tidak melukai dinding telinga luarnya gitu. Jadi kita pakai bukan forsepsi namanya, hook. Jadi ambil kotorannya pakai hook yang tajam ya. Tapi ya kalau misalkan untuk mengkaitkan kotorannya itu bisa keluar. Sekali gitu ya, kita harus cek ke dokter untuk memastikan kotorannya itu banyak apa tidak. Kalau misalkan tebel banget ya, yang harus diambil seperti ini. Pokoknya jangan pakai katembat ya, atau jangan diuti-uti dengan benda-benda apapun yang dimasukkan ke telinga ya. Nah, itu kelihatan banget ya, seperti mutiara tuh kelihatan gendang telinganya ya tadi ya. Biasanya setelah diambil ini
pasti akan cepat mendengarnya dibandingkan tadi. Oke guys, selamat menonton untuk pembersihan telinga ini yang benar ya. Jangan lupa subscribe